Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Nurjaman SPDI dengan nomor induk mahasiswa 5222111194 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati sebagai mahasiswa PPG batch 3 tahun 2022. Saya akan membawakan RPP dengan judul Al-Quran dan Keistimewaannya yang akan saya bawakan dalam video pembelajaran real untuk memenuhi salah satu syarat mungkin di MTS Al-Faqihiyah Arjasari Kabupaten Bandung. Semoga para penguji bisa memberikan ilmu kepada saya mengenai video yang akan saya berikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa dengan suara yang bisa didengar oleh kita semua. Silakan mulai. Lulusan kami baik. Tuhan akan bijaksana hingga doa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan absen terlebih dahulu. Neng Solihah, Neng Baby, Aulia, Julianti, Siti Marsito, Siti Marfuah. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran tentang tema keistimewaan Al-Quran, Bapak akan memberikan dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu satu, kita akan memahami tentang keutamaan Al-Quran. Lalu yang kedua, kita akan memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana Al-Quran kita dapat baca dan kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita sampai kepada materi pembelajaran, Bapak akan memberikan pretest dulu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Baik, silakan Bapak akan memberikan pretest kepada kalian, satu orang satu. Di sini yang ini belakang nih, belakang ya. Ya. Yang putih ada ini.
silakan setelah kalian mendapat satu lembar, baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan pretest sudah selesai. Silakan mohon untuk dikumpulkan lembar jawaban pretestnya. Yang belakang boleh ke depan, dikedepankan. Baik, terima kasih. Bapak akan membawa kalian dulu ice breaking. Oke, semuanya siap? Siap. Siap? Siap. Mana suaranya siap? Siap. Kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk 1. Kalau Bapak bilang siang, kalian tepuk 2. Kalau Bapak bilang malam, kalian tepuk 3. Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Pagi-pagi. Oke. Baik anak-anak, karena Bapak sudah membagi kelompok kepada kalian menjadi 3 kelompok, silahkan kalian tulis di dalam buku per kelompok. Nanti buku masing-masingnya dikumpulkan. Yang ini tugasnya adalah mencari berapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ini mencari tugasnya berapa nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ini adalah mencari kapan Al-Quran diturunkan. Baik, bisa dimengerti semuanya? Baik, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Bapak mulai hitung dari 1, 2, 3. Silakan dibuka bukunya. Oke, untuk tugas mencari yang telah Bapak suruh, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang tugas yang telah Bapak berikan. Dimohon untuk kelompok 1 silahkan berdiri dan mengemukakan pendapatnya disertai dengan suara yang agak keras. Silakan. Silakan, dibaca aja bukunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dikatakan 2 roh ada 2 roh. 1 periode Mekah, 2 periode Madinah. Ada yang pertama diturunkan adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang terakhir diturunkan adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tugas surat dalam Al-Quran adalah surat pertama adalah surat dan adalah Iya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Ya, silakan. Suaranya agak dikerasin. Assalamualaikum. Jumlah ayat Al-Quran ada 6.666, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Makkiyah dan Madinah. Makkiyah diturunkan di Mekah dan Madinah diturunkan di Madinah. Makkiyah adalah ayat-ayat pendek dan Madinah dapat ayat panjang. Surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq dan surat terakhir yang diturunkan adalah Al-Yaumul Akmaltu Lakum dan seterusnya. Oke, siap. Terima kasih. Saya ucapkan kepada setiap kelompok yang telah memberikan presentasinya. Semoga kalian lebih mengerti sebelum Bapak terangkan kepada materi yang selanjutnya. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke anak-anak, silakan kalian perhatikan di Infokus. Bapak akan menerangkan tentang Al-Quran dan keistimewaannya.
Kalian tahu sendiri bahwa Al-Quran adalah kitab suci dari umat agama Islam. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu selama kurang lebih 23 tahun melalui pelantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Yang kedua, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan sedang bertahanus ketika Nabi di Gua Hiro. Dan ayat Al-Quran yang pertama itu adalah surat Al-Iqra, dan ayat terakhir adalah ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada. Nah, surat-surat dan ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, tidak langsung sekaligus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur kepada engkau Muhammad, membacakannya kepada manusia pelan-pelan dan kami turunkan secara bertahap. Itu adalah arti dari firman Allah mengenai Al-Quran. Dan selanjutnya, setelah wahyu pertama diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat dan pendengarnya. Salah satu sahabat yang mendengar adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit, Qais, dan seterusnya. Kemudian periodisasi diturunkannya Al-Quran, yaitu periode para ulama membagi sejarahnya satu periode sebelum Hijriah. Periode sebelum Hijriah adalah periode di mana Nabi masih di Mekah. Itu adalah periode Mekah. Dan periode yang kedua adalah sesudah Nabi hijrah, berarti ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi setelah Nabi Muhammad ada di kota Madinah. Nah, kemudian selanjutnya periode Makkiyah ini Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad itu sebanyak 86 surat, diturunkan selama 12 tahun, dan 5 bulan surat pertama diturunkan di Mekah adalah surat Al-A'la. Silakan agar kita lebih tahu baca surat Al-A'la dari 1 sampai 5. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah ayat pertama, surat pertama yang diturunkan oleh Nabi ketika Nabi berada di Mekah, dan ini disebut dengan ayat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, setelah Nabi hijrah, maka periode yang kedua adalah periode Madaniyah. Ini adalah berjumlah 28 surat dan turunnya selama 9 tahun 9 bulan. Kenapa ini disebut surat Madaniyah? Sebab ini diturunkannya di kota Madinah, dan ketika itu Nabi sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ciri dari ayat-ayat Madinah ini adalah ayat-ayatnya itu panjang, seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Maidah, dan seterusnya. Itu termasuk kepada surat-surat Madaniyah, surat-surat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Baik anak-anak, karena pembelajaran pendalaman materi sudah Bapak kasihkan, sudah Bapak tadi terangkan. Bagi kalian perkelompoknya yang belum mengerti, silakan satu orang untuk melakukan atau bertanya kepada Bapak. Silakan mulai dari kelompok ini. Nama, suaranya dikerasin. Ingin bertanya
mengapa Al-Quran mempunyai kelebihan dari kitab-kitab lain? Oke, dari kelompok 1 bertanya mengapa Al-Quran mempunyai kelebihan dari kitab-kitab yang lain. Silakan nomor 2 dulu, nanti dijawab sekalian. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rima dari kelompok 3. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Bapak akan menjawab apa dari pertanyaan dari kelompok 1, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Nah, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran ini adalah karena diturunkan kepada Nabi paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan keistimewaan dari Al-Quran ini Allah menurunkan secara bertahap dan berangsur-angsur. Kemudian Al-Quran ini mudah dipahami di dalam membacanya, dan juga ketika orang lain membacanya, dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah jawaban dari nomor 1. Pertanyaan dari kelompok 2 adalah isi dari kandungan Al-Quran. Yang pertama itu memuat tentang sejarah kenabian, memuat tentang jinayat, memuat tentang perdagangan, muamalah, munakahat. Makanya isi Al-Quran ini adalah komplit dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, pertanyaan dari kelompok 3 adalah bagaimana kita mencintai dan memelihara Al-Quran. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran dan mengamalkan dari isi kandungan Al-Quran. Walaupun di dalam ilmu fikih, bagi mereka yang ingin membaca Al-Quran, bagi mereka yang ingin membawa Al-Quran dan juga ingin menyentuh Al-Quran, maka diwajibkan dulu mereka mempunyai air wudhu. Ini adalah kelebihan dari Al-Quran. Seseorang tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau dia tidak sedang suci atau dia tidak sedang mempunyai hadas yang bisa membatalkan kepada wudhunya. Karena waktu mata pelajaran akidah akhlak sudah selesai, silakan untuk KM-nya memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Dan semoga pembelajaran hari ini ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi teman-teman yang pada hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit, mudah-mudahan kita doakan mereka agar bisa sehat kembali. Silakan kepada KM-nya untuk berdoa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Bapak doakan semoga kalian sehat selalu. Bapak silakan. Assalamualaikum.